Messi suka bermain dengan boneka Barbie dan Ariel. Hari ini hari yang spesial. Ayahnya membelikannya rumah boneka ajaib. Itu seperti yang dia impikan selama ini. 2 boneka baru lagi. Boneka LOL, Jenny dan temannya Monica. Apa yang akan terjadi pada Ariel dan Barbie? Luar biasanya adalah di rumah ajaib boneka-boneka hidup kembali. Itu yang terjadi pada boneka Messi. Hal yang pertama adalah melihat-lihat dan mengenal teman sekamar mereka. Mereka aneh. Boneka baru itu coba menunjukkan pada Barbie dan Ariel siapa yang berkuasa. Mereka tidak saling menyukai dan bertengkar tentang batas wilayahnya. Jenny dan Monica cukup jelas tentang batasannya. Kita berada dalam pertarungan boneka sungguhan. Yang penting rumah itu selamat dari perang ini. Hei, itu lipstiknya Messi. Dia punya kejutan lain yang disembunyikan. Tunggu, Barbie sudah menemukannya. Bagaimana bisa di sini? Messi belum tahu kalau bonekanya itu hidup. Barbie tidak kembali sendirian. Dia membawa sepatu yang besar. Bukankah itu keren? Jadi mereka dapat kursi yang glamor. Cinderella akan menyukainya. Tidak semua orang senang dengan dekorasinya. Jenny yakin kalau dia adalah gadis tercantik di dunia. Dan Barbie berpikir itu berkat riasan. Jika riasan disembunyikan di balon, lalu akan terlihat siapa dirimu. Balon tiup bukanlah tempat yang paling aman. Tapi itu yang paling unik. Jenny sangat panik. Glitternya hilang. Dia bisa dapat dengan memenangkan permainan dart. Ayo mulai. Jenny melempar tapi dia meleset. Barbie tidak akan biarkan kecurangan. Targetnya dikalahkan, tapi glitternya tidak ada. Beritahu Jenny di komentar, balon manakah yang harus dia tembak dengan panah. Dia perlu jawaban kalian secepatnya. Barbie dan Ariel suka bermain bulu tangkis. Itu menyenangkan, tapi koknya terbang keluar. Barbie coba menggeser batas untuk mendapatkannya dan masuk. Dan Monica memergokinya melanggar perjanjian. Barbie takut dengan hukuman dari mereka, tapi mereka membiarkannya bebas sekarang. Boneka-boneka itu bersikap lebih baik pada teman sekamar mereka. Tentu, mereka ambil sesuatu. Koknya, ini masih berguna. Para boneka membuat karangan bunga untuk di kamar. Ini lebih nyaman sekarang. Messi mendengarkan lagu Baby Shark saat ingat dengan mainannya. Bagaimana mereka tinggal di rumah barunya? Ariel pasti sangat tidak nyaman dengan ekornya. Gaun itu terlihat lebih baik untuknya. Tampilan baru itu tidak hanya mengejutkannya, tapi membuat takut. Iya, dia selalu bermimpi punya kaki. Sekarang tinggal belajar cara mengendalikan dan membiarkan ada yang menggelitik tumitnya dengan bulu. Berjalan itu cukup sulit, tapi dia gadis yang kuat. Dia bisa lakukan. Akhirnya, dia bisa menari. Tidak mengepakkan ekornya di lantai dengan irama musik. Boneka LOL tidak suka pesta ini. Barbie senang untuk temannya. Kau bisa menyimpan ekornya sebagai kenang-kenangan. Iya, itu trofi yang sangat unik. Sedikit modifikasi modern, jadilah rak keren untuk riasan. Hei, hentikan! Boneka LOL punya cara sendiri untuk bersenang-senang. Mewarnai foto Barbie. Mereka pikir dia bagus dengan telinga monyet. Ariel juga seperti itu. Gambar-gambar ini begitu ngeri. Tentunya ini membuat teman sekamar sangat marah. Mereka akan membalas dendam. Trik Kiss the Border sudah diaktifkan. Dinding kokoh gagal untuk menahannya. Boneka LOL tidak akan memaafkan hal ini. Ini keterlaluan. Messi sedang bermain dan makan malam semakin dingin. Dia pergi makan, meninggalkan Ariel dengan ponsel yang berat. Barbie harus membantu sahabatnya. Dia lebih kuat dari yang terlihat, tapi Ariel menghilang. Dia terjebak di ponsel. Untuk membebaskan boneka dari dunia maya, silakan like video ini sekarang juga. Oh, ini dia. Terima kasih teman-teman. Berkat kalian, dia bebas lagi. Ariel diselamatkan dan sangat lelah. Cukup petualangan gila untuk sekarang.
Ini adalah hari yang sibuk. Selamat tidur. Tapi boneka LOL tidak tidur sepagi itu. Mereka merasa pencahayaannya kurang. Ini kabel lampunya. Mereka suka ketika semuanya terang benderang. Jadi mereka bisa melihat wajah masam teman sekamar. Boneka LOL sangatlah licik. Barbie sudah dapat kulit coklat dari lampu. Itu harus segera dimatikan. Saatnya menggunakan keahlian dari tim pemandu sorak boneka. Boneka lampunya padam, matahari tidak bersinar lagi, dan berat badan Barbie bertambah. Tidak masalah, karena dia punya Ken dan dia jatuh cinta padanya. Dia selalu datang dengan bunga. Dia pria sempurna, tapi tidak pandai seni dan kerajinan. Barbie harus membuat lampu gantung sendiri. Dia agak kurang terkesan, tapi lampu gantung ini membuat dirinya dan Ariel terkesan. Semua boneka menyukai permen. Mereka mencuri dari simpanan manis Messi. Monica tidak membuang kertas timahnya. Dia mengubahnya menjadi bingkai cermin perak di kamar boneka LOL. Itu keren. Great. Yes. Apa yang dilakukan Barbie di cermin itu? Membual tentang buketnya. Mereka ingin mengambilnya. Tapi gempa bumi menyelesaikan pekerjaan mereka. Buket Barbie akan sempurna untuk mendekorasi cermin. Bahkan, boneka LOL iri karena dia mempunyai pacar. Para boneka tua punya rencana untuk membalas dendam pada teman sekamar mereka. Saatnya Barbie menggunakan keterampilan aktingnya. Ariel hebat dalam meminta bantuan. Itu selalu berhasil. Polisi mainan datang menyelamatkan. Tidak hanya mempunyai tongkat permen, dia juga punya mata harimau. Saatnya dia bekerja. TKP itu dipagari selama proses penyelidikan. Thank you. Oh, korban tiba-tiba hidup kembali. Sungguh keajaiban. Terima kasih pada pihak kepolisian yang merespon dengan cepat. Rencananya berhasil. Mereka secara resmi punya ruang meja kopi. Boneka LOL tidak mengharapkan. Mereka tidak akan membiarkan. Mereka tidak takut pada polisi. Lakukan, sayang. Aku ahli hukum. Hari gila lainnya di rumah ajaib telah berakhir. Kemudian Messi memutuskan memasukkan Hagi-Wagi bukannya Ariel. Lalu apa? Boneka juga suka perubahan. Dan Messi suka kejutan. Barbie ketakutan. Dia memeriksa tempat tidur temannya. Dia menduga itu Ariel tanpa riasan. Dia belum pernah melihat seperti ini. Tapi biasanya temannya tidak melakukan itu. Hagi-Wagi yang mengerikan itu membuat seluruh isi rumah panik. Tidak boleh ada yang mengganggu tidur para gadis di rumah ini. Nasib buruk bagi monster berbulu itu. Pria malang itu dibaringkan seperti karpet di lantai. Messi curiga ada yang tidak beres saat melihatnya seperti itu. Dia jelas tidak cocok. Saatnya untuk membawa Ariel kembali. Tidak mempunyai tas rias bisa menyebabkan masalah. Saatnya untuk membersihkan dan membuang sampah. Putri Duyung mencemari lautan dunia dan kamar boneka LOL. Ini seperti bola voli kaki. Boneka LOL tidak mau kalah. Mereka terbiasa menang. Bersiap lemparan bebas. Tembakan bagus membuat lawan keluar dari permainan. Tapi memberinya bintang laut. Prakrias memecahkan masalah. Ada ruang untuk foto dengan seorang teman. Dia memilih semua gambar di mana Barbie berkedip. Jenny berencana untuk berjemur hari ini. Tapi sayangnya biasanya sepanjang hari hujan. Dia harus mencari cara alternatif untuk tanning. Dia menemukannya di dapur Messi. Dan tentu saja microwave. Dia butuh bantuan untuk menjalankan penyamak makanan. Dia sudah siap, ayo mulai. Mari berjemur. Tiba-tiba Messi ingin memanaskan sandwich. Dia marah karena para boneka berjalan keluar rumah. Microwave itu kan berbahaya. Boneka-boneka itu dihukum. Dia bahkan tidak tahu kalau Barbie turun dari sofa di ruang tamu. Begitulah akhirnya dia disandera oleh ayah Messi. 20 menit itu terasa seperti selamanya. Dia secara ajaib berhasil kembali ke rumah. Tidak dengan tangan kosong. Kaos ayah robek dan Barbie jatuh. Dengan sisa-sisanya, sekarang punggung ayah akan bolong. Iya, benar sekali. Tidak ada yang akan percaya. Ariel tidak percaya. Kain-kain menjadi tirai. Kau bisa sembunyi dari tetangga yang kejam.
Barbie sedang menyedot debu saat boneka LOL melakukan lelucon licik lainnya. Lalu dia pun menemukan cat kuku. Jenny menanamnya. Tidak hanya itu, dia menyebarkan riasan di jalan setapak yang langsung membawa Barbie ke ujung rumah. Ngomong-ngomong, dia takut ketinggian. Ariel segera bergegas menyelamatkan temannya. Dia belum selesai membersihkan. Dia mengatur penyedot debu ke mode terkuat untuk membawa temannya. Dia akan mengingat ciuman dari penyedot debu untuk selamanya. Messi bosan dengan buku komik dan memeriksa mainannya. Dia pikir saatnya bagi boneka untuk menjadi teman. Kenapa kalian sering bertengkar? Sejujurnya, mereka tidak senang dengan hal itu. Mereka tidak akan hidup seperti itu. Tapi perbatasan adalah perbatasan. Boneka-boneka sendiri yang menciptakannya. Sekarang mereka menyesal. Kepala Barbie mulai pusing karena itu. Ini sangat konyol. Yang mereka pedulikan hanyalah bertengkar. Mereka harus damai sekarang. Ariel merindukan hari-hari menyenangkan bersama temannya. Dia menjalani perpisahan yang berat. Tangisannya membuat Jenny sangat stres. Dia harus menenangkannya. Sulit untuk mendapatkan perhatian. Ayo pasang gambar di samping tempat tidur. Dia bisa bicara dengan mereka asalkan tidak menangis. Semua episode Sesame Street ini tidak ada yang perlu ditonton. Kita tidak butuh. Meskipun boneka, mereka juga hidup di dunia teknologi. Tapi kau bisa dengarkan album terbaru The Weeknd. Bisa membuat dekorasi bagus untuk kamar dari CD. Para boneka itu mulai ramah sekarang. Saatnya bagi semua untuk berbaikan. Lihat, perbatasan menghilang. Sekarang mereka hidup bersama di bawah satu atap dan tidak ada kejahatan. Hei kalian, maukah kalian berkomentar kamar mana yang jadi favorit kalian? Kami sangat ingin tahu. Mungkin kalian ingin tahu cerita yang lainnya? Jenny kecil dan Monica menemukan ruang rahasia di dalam loker. Dan Monica yakin adiknya akan mengacaukan segalanya. Lebih baik dia tidak menyentuh apapun. Adiknya selalu saja membuat kekacauan. Monica berbaik hati dan menawarkan adiknya berbagi setengah ruangan. Mereka harus membatasi ruang dengan garis atau kekacauan tidak terhindarkan. Jenny mengira kakaknya berlebihan karena keadaannya sudah terkendali. Sang kakak ingin membuat ruang terasa lebih nyaman. Lihatlah raknya. Jenny hanya ingin bantu, tapi bantuan terbaik untuk Monica adalah tidak mengganggunya. Itu sebabnya dia menyuruh adiknya melukis di ruang bagiannya. Jenny suka pensil warnanya, tapi dia juga menyukai rak. Bagaimana jika dia membuat rak dari pensil? Ide yang bagus. Mungkin Monica terlalu keras pada adiknya? Monica punya dinding kehormatannya sendiri. Jenny ingin menunjukkan sesuatu. Dia juga punya pencapaian. Memang tidak banyak, tapi tetap ada. Ini pertama kalinya dia tidak menjatuhkan barang yang disentuhnya. Sepertinya dia berusaha keras. Jika selesai cepat, mungkin tidak dibuat dengan benar. Monica butuh meja di kamarnya. Dia bisa dapat dari ruang kelas. Oh, dia berusaha keras. Furnitur ini tidak bagus. Bagus, itu lebih baik. Menyenangkan kalau ada bantal. Maaf kawan, tidak ada dendam pribadi. Ini yang diinginkannya. Bantal itu pas untuk bokong Monica. Saat kakaknya mengunggah story, Jenny tertarik pada buku-buku kakaknya. Apa adiknya akan membaca buku juga? Tentu saja tidak. Dia bermain di balik meja keren yang terbuat dari buku kakaknya. Saatnya untuk Monica masuk ke kelas. Tapi bukunya tidak ada. Dia tidak bisa mengambil kembali. Kelas Monica sudah dimulai. Dia berharap tidak akan ada yang menyadari kalau bukunya sedikit berbeda. Dia harus berbohong kalau itu adalah metode belajar yang baru dan mudah belajar seperti ini. Petugas kebersihan Ruby dulu seorang guru. Sampai Monica dan Jenny membawa tugas gunung berapi yang sudah membuat kampus ini tertutup dengan tanah. Akhirnya Ruby yang disalahkan dan posisinya diturunkan menjadi petugas kebersihan. Selagi Jenny dan Monica sedang mencuri tanaman dari lorong, Ruby tidak menyadari kalau ada yang berubah. Hari ini akan turun hujan di kampus. Kalian disarankan membawa payung. Sekarang Pak Dekan harus mencari tahu yang terjadi.
Sepertinya Ruby tidak akan bisa kembali mengajar dalam waktu dekat. Dan pot bunga menemukan tempatnya di kamar rahasia mereka. Kerjasama tim. Kasihan petugas kebersihan. Jenny suka pelajaran kimia. Suatu kali dia bermimpi tentang tabel periodik. Dia bahkan ingin menuntut Mendeleev di pengadilan tentang hak cipta. Tapi hari ini dia tertarik pada tabung yang sangat cantik. Jenny selalu mengambil yang diinginkannya dan tidak memikirkan konsekuensinya. Ruangan kelas meledak gara-gara dia. Siapa yang peduli? Tapi tabung muncul di kamar rahasia. Jika memasukkan untayan lampu ke dalam, kita punya lampu keren. Sekarang kamarnya terlihat lebih nyaman. Monica tidak puas dengan puisinya. Inspirasinya tidak membalas perasaannya. Jenny tidak suka puisi, tapi sebaliknya tong sampah ini bisa diubah menjadi kursi keren. Lebih lembut dari pacar manapun. Ups, Monica menyadari ada yang tidak beres dan ingin memberi pelajaran pada sang pencuri. Ada apa, Jenny? Kursimu beraroma tidak sedap? Itu adalah aroma kebohongan dan penipuan. Di mana bisa mencari dekorasi ruang? Tentunya di galeri seni kampus. Tapi dilarang menyentuh lukisan yang ada. Jenny tidak mau menyerah. Dia membuat lukisan untuk ditukar dengan yang asli. Kejahatan sempurna. Para juri internasional baru sampai di galeri untuk mencari bakat-bakat baru. Koleksi kampus ini mengesankan mereka. Tapi lukisan yang dibuat oleh seniman tidak dikenal menarik perhatian mereka. Ini terobosan baru dalam dunia seni. Ini harus dipamerkan di Museum Louvre. Mahakarya muncul di kamar Jenny. Dia lakukan dengan baik. Monica tidak mengerti soal seni. Dia terinspirasi kecantikan dan keanggunan semesta. Planet-planet bersinar terang dan cantik, dan lubang hitam sangat hitam. Jenny mendapatkan ide yang menarik. Bagaimana kalau planet dalam sistem tata surya ada di kamarnya? Itu jauh lebih baik. Ada banyak ide di mana-mana. Kau hanya perlu membuka pikiranmu. Paku payung warna-warni dari papan buletin bisa berguna di kamar rahasia. Kau bisa menempel posternya dengan lem. Siapa peduli? Jenny menggunakan paku payung dan juga benang untuk membuat papan dengan nama terindah di dunia. Ahaha, namanya sendiri. Tapi bagaimana kalau Pak Dekan ingin memperbarui papan buletin di lorong? Contohnya, menukar pengumuman tentang anjing hilang dengan nomor ponselnya. Lelucon yang konyol. Dinding Monica benar-benar sudah berubah. Sekarang ada lampu di sini dan tentunya foto dengan sisi terbaik wajahnya. Dia membuat poster dari payet dan lukisan sendiri. Jenny punya pendekatan radikal untuk dekorasinya dan itu sangat kreatif. Foto penjahat yang dipajang di kampus benar-benar mirip dengan Pak Dekan. Dia menghancurkannya dengan soal-soal ujian yang bocor. Sobekan kertas sangat mirip dengan konfeti. Jenny sangat membutuhkannya, tapi belum tahu untuk apa. Makanya dia membuat piring keren untuk permen lollipop kesukaannya. Menakjubkan. Teman sekelas Jenny sedang merayakan ulang tahunnya. Ulang tahunnya akan berwarna-warni dan menyenangkan. Temannya membawakan hadiah, tapi dia mengharapkan yang lebih dari kue. Ada yang menarik dengan balon. Sangat sulit mengendalikan dirimu. Balon-balon itu akan semakin terlihat cantik jika ada wajahnya Jenny. Kalian tidak bisa mengalihkan pandangan. Jenny suka mengamati Monica merias wajahnya. Monica melarangnya menyentuh barang-barangnya. Dan sudah waktunya masuk ke kelas. Jenny tidak bisa mengabaikan kata berwarna-warni di papan. Kapurnya sangat menarik. Itulah yang dibutuhkan Jenny. Tapi untuk apa? Tangan yang cekatan dan tidak ada tipuan. Sekarang sudah jelas. Wajahnya bukan papan tulis. Mengerikan sekali. Dia harus menghapusnya kalau tidak mau semua barang di dalam kamarnya berterbangan. Monica sangat suka musik keras. Jenny merasa bosan dalam kesunyian. Cahaya apa itu? Oh, itu berasal dari CD tua. Dan bagaimana jika kita membuat bola disco? Pesta sudah dimulai. Monica tidak menyangka hal itu. Sekarang bola disco dengan sinar warna-warni dan musik yang seru akan membuatmu bergoyang.
Monica ingin berteman dengan orang-orang yang populer. Itu sebabnya dia mengundang semua orang ke pesta yang meriah. Tapi dekan kampus akan melarang pesta di kampus. Untuk berjaga-jaga, Monica punya rencana cadangan. Dia harus memberitahu soal ruang rahasia. Bahkan Tom si kutu buku juga tahu. Perusak pesta ini akan mengacaukan semuanya jika mengundangnya. Dia akan makan banyak coklat dan kehilangan kendali lagi. Makanya lebih baik mengunci Tommy di dalam loker. Monica tidak mengikuti peraturan bersembunyi. Dia hampir ketahuan dekan kampus. Jenny harus lebih berhati-hati lagi. Pak Joe sudah mencurigai sesuatu. Ruang rahasianya ini akan ketahuan. Tapi perhatian dekan teralihkan oleh bayangannya sendiri karena dia terlihat sangat tampan. Dan dia mengerti kenapa Tom si kutu buku tidak masuk selama 2 hari. Dia akan mengadukan semua orang tanpa berpikir sangat matang. Penyalahgunaan ruang kampus, mengerjai Tom, dan juga mengadakan pesta, itu pelanggaran peraturan yang serius. Pak Dekan memberikan peringatan terakhir pada mereka. Bagaimana kalau dia punya rahasia juga? Mungkin kampus punya rahasia lebih banyak. Mungkin saja dia bukanlah Pak Dekan. Dan ada pahlawan super yang sembunyi di balik topeng seorang pria pemalu. Untuk mencari tahu semua itu, kalian harus lihat dia berteman dengan siapa. Orang-orang seperti Joey lahir dengan sendok perak di dalam mulutnya. Keluarga Joey adalah keluarga yang sangat kaya. Dan karena dia anak laki-laki satu-satunya, dia selalu dapat apa yang diinginkannya. Tapi belakangan ini, sikapnya agak keterlaluan. Dalam 1 hari, dia menghabiskan uang yang kuhasilkan dalam setahun. Dia pun menjadi topik pembicaraan di kota dan juga di berita lokal. Joey benar-benar memalukan bagi keluarganya. Dia sangat tidak menghargai nilai uang, tapi dia akan segera memahaminya. Nenek Joey sangat tidak suka dengan tingkah laku Joey. Jadi, Nenek Joey ingin berbicara serius dengan Joey. Joey hanya mengunjungi mansion neneknya untuk meminta uang. Tapi kali ini, dia ada di sini tanpa bisa memilih. Nenek memanggilnya untuk memberitahu kalau namanya akan dihapus dari surat wasiat. Jika ingin mewarisi semua uangmu, kau harus melakukan sesuatu dulu. Jika kau tidak melakukannya, kau akan kehilangan segalanya. Dan Charles si kucing yang akan mendapatkan uangnya. Tugasnya adalah mendapatkan $1.000 dari usahanya sendiri. Dengan modal awal sebesar $100. Jika seperti ini terus, Joey bukan hanya bokeh, tapi juga menjadi tunawisma. Dia akan jadi orang bokeh pertama di keluarganya. Tapi hidup selalu menemukan jalannya. Jika Joey ingin dapatkan uang, dia harus bekerja. Bekerja menjadi petugas pengantaran memang bukanlah pekerjaan impian Joey. Dia sebenarnya tidak mau bekerja sama sekali. Tapi dia lapar dan ingin punya uang, jadi dia tidak punya pilihan. Dia kelaparan. Untungnya dia tidak habiskan pizzanya. Dia hanya memakan pinggirannya. Jules dan Violet mengira itu niat baik dari restoran. Jadi Joey tidak ketahuan. Saat ini keadaannya cukup gawat. Joey rasanya ingin menyerah dan menerima takdirnya. Tapi semesta terus mengirimkan tanda. Jangan menyerah. Pekerjaan kedua Joey adalah membagikan pamflet. Joey selalu beranggapan kalau pekerjaan ini memalukan. Jika orang yang dikenalnya tidak melihatnya, mungkin tidak masalah. Why? Thank you. Tapi Joey malah masuk dalam jebakannya sendiri. Joey sudah bekerja selama akhir pekan dan hanya dapat $100. Butuh waktu seumur hidup untuk mengumpulkan $1.000. Joey membutuhkan ide lebih baik. Tidak boleh curang, harus bisa jujur.
Dia punya ide. Ini idenya. Dia membeli tugas Nick dan menjualnya lebih mahal. Itu akan membuatnya sangat kaya. Dia hanya perlu membeli dari Nick, lalu menjual pada murid-murid lain dengan harga lebih mahal. Hari berikutnya, Joey menyadari kalau bakatnya adalah menghasilkan uang tanpa bekerja terlalu keras. Dia hanya perlu menjual kembali tugas sains dan PR. Dia sudah menguasai pasar gelap di sekolah. Apa yang akan kalian lakukan jika mempunyai kamar rahasia di kampus? Beritahu di komentar dan kami baca jawaban kalian. Beri suka dan tonton ide terbaik dalam video kami berikutnya.